Dengan optimis, Adik Wulan Guritno dan Nardoyo dan pengacaranya mengadukan Jeki Buneno dan Zekli kepada aparat perihal dugaan penganiayaan atas Danar. Pihak-pihak terkait termasuk Zek yang tunangan Nafa Urba itu sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya atas pengaduan itu. Tapi pihak Danar mencium gelagat ganjil dari proses ini, terutama berkaitan dengan status Zekli yang diduga sebagai pelaku pemukulan dengan botol. Pemukulan yang terjadi setelah perselisihan kecil di malam pergantian tahun di sebuah kafe ini menyebabkan kepala Danar luka berat. Pihak Danar berencana mendatangi Polda untuk memperoleh penjelasan siapa saja yang sesungguhnya yang layak dijadikan tersangka dalam kasus ini. Terhadap persepsi mengenai masalah pasal 170 yang seperti disebutkan oleh Pak Ciptono itu dihapuskan, itu kan ada semacam indikasi yang menurut persepsi saya jangan-jangan ada permain di balik itu. Karena apa? Kalau misalnya dikenakan pasal 351 ayat 2 berkaitan dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, itu bisa dilakukan oleh 1, 2, atau 3 orang. Tapi kalau misalnya menyangkut mengenai masalah pasal 170, itu jelas bahwa dilakukan lebih dari 1 orang. Jadi hukuman ancaman hukumannya lebih berat. Nah, hal yang semacam ini yang menyebabkan kami dan kami sangat keberatan dengan perubahan pasal yang sebenarnya itu atas kehendak penyidik, bukan atas kehendak pelapor. Jadi kadang-kadang kalau misalnya menyangkut mengenai masalah public figure, atau menyangkut mengenai masalah kekuasaan, atau menyangkut mengenai masalah kepentingan politik, kadang-kadang pihak kepolisian itu sangat berhati-hati. Tapi kalau misalnya menyangkut mengenai masalah masyarakat biasa, atau bahkan orang yang tujuannya baik pun, kalau misalnya dia tidak punya akses yang semacam itu, bisa dengan sewenang-wenang untuk ditangkap, untuk ditahan, bahkan untuk diinterogasi dengan berbagai macam cara. Nah, hal yang semacam ini kami selaku penasihat hukum sangat keberatan. Bahkan hari ini pun kita akan melakukan protes keras, tidak hanya dalam bentuk press release, tapi kita juga akan membuat surat resmi terhadap pencabutan pasal 170 sehingga dirubah hanya menjadi pasal 351 ayat 2. Karena ada indikasi kuat dengan pencabutan pasal 170, maka nanti ada orang per orang yang bisa diselamatkan dalam proses ini, walaupun fakta saksi cukup kuat. Apakah ada deal tertentu, ya, baik si Zekli maupun Jeki Buneno untuk melakukan deal tertentu kepada pihak kepolisian? Ini sangat curiga sekali. Ya, jadi ini perlu pertanyaan. Kenapa pasal 170 ayat 2 itu dihilangkan? Saya bukan mengira lagi, ini udah terus terang saya katakan bahwa itu polisi ingin menghilangkan saudara Zekli tidak terlibat dalam pengeroyokan itu. Nah, satu. Kedua, kalau pasal 170 dihilangkan, ayat 2 itu dihilangkan oleh pihak polisi, muncul 351, berarti itu kan tidak ada pengeroyokan, ancamannya 5 tahun. Ancaman 5 tahun 351 ayat 2, polisi berhak untuk melakukan penahanan. Waktu pertama kami melakukan mendampingi klien untuk melakukan pelaporan di BAP, itu polisi sudah melihat, sudah berjanji ingin melakukan penangkapan. Bahkan kami membantu dengan teman-teman minta alamat Jeki dan minta alamat Jeki Buneno. Nah, di sini saya sangat curiga sekali. Kenapa polisi menghilangkan pasal 170 ayat 2 itu? Ada kalanya mungkin ya bukan saya aja, siapapun juga bisa berbicara seperti itu. Ini ada deal tertentu. Mungkin untuk si Zekli tidak dilibatkan dalam pasal 170 ayat 2 ini. Kenapa? Dalam poin itu kan Zekli mengikut Pak Sisara sudah bisa mengatakan sebagai saksi, mengatakan bahwa dia ikut memukul. Nah, si Sarah, si Nafa Urba juga mengatakan kejadian itu memang dia melihat, tapi saya tidak tahu di BAP apa mengatakan si Jeki ikut memukul atau tidak memukul. Mungkin itu sudah disetting oleh Nafa untuk mengatakan Jeki tidak memukul. Jadi saya kira ini bukan alasan lagi polisi untuk hilangkan ayat pasal 170 ayat 2 ini adalah tidak terlibatnya si Jeki dalam pengeroyokan itu. Ini sangat mengkhawatirkan sekali nih, udah dunia hukum udah sangat kacau gitu.